Yang terhormat Ketua Badan Pengawas Koperasi TKBM Pelabuhan Panjang Bapak Erija beserta jajaran anggota Badan Pengawas Koperasi TKBM Pelabuhan Panjang. Yang terhormat General Manager Pelindo 2 Persero Cabang Panjang, namun dalam dapat hadir di tengah-tengah kita. Salam dari beliau untuk kita semua. Yang terhormat Kepala KSOP kelas 1 Pelabuhan Panjang atau yang mewakili dalam hal ini dihadiri oleh Bapak Kasilala, Bapak Tasilim. Yang terhormat Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung, sampai saat ini yang mewakili belum bisa terkonfirmasi apakah sedang ada agenda kegiatan lain. Yang terhormat Ketua Bapak A.A. Muharam. Yang terhormat Ketua DPC khusus FSPTI Bapak Gojali beserta jajaran, Koperasi TKBM Pelabuhan Panjang Ibu Ratna Wilis dan rekan, wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Kepala Kantor Kesahbandaran Otoritas Pelabuhan Panjang kelas 1, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Taslim. Yang saya hormati dari Dinas Inkop Koperasi yang mewakili. Yang saya hormati rekan saya, senior saya, Bapak Haji Umar, juga Bapak Aam. Beliau sebagai pengurus di Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat. Yang saya banggakan dan yang saya hormati, Ketua Koperasi TKBM Pelabuhan Panjang Bapak Agus Sujatma beserta pengurus serta staf dan jajarannya, juga dari PH, tim dari Koperasi TKBM beserta timnya. Yang saya hormati Badan Pengawas Bapak Erija beserta jajarannya, juga yang saya hormati Ketua FSPTI Bapak Gozali beserta jajarannya. Yang saya hormati mungkin dari keamanan ya, KSOP, dari KSKP beserta Polsek. Selamat Pak untuk pengamanannya. Yang saya banggakan Ketua KRK beserta anggota Koperasi TKBM Pelabuhan Panjang, dan juga semua yang saya sebutkan satu persatu namanya dengan tidak mengurangi rasa hormat saya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmatnya, nikmatnya, sehingga kita semua alhamdulillah bisa hadir dalam rangka pembagian Pak ya, unit rumah 42 unit beserta seragam atau PAD ya, PT DHL atau sebagai pengembang. Alhamdulillah berkat kerjasama dengan Ketua Koperasi TKBM Pelabuhan Panjang ini ada perubahan untuk percepatan pembangunan perumahan TKBM Pelabuhan Panjang. Jadi saya berharap mohon dukungannya, supportnya dari semua anggota, karena tanpa ada dukungan dari bapak-bapak sekalian, program kerja, program untuk pembangunan perumahan unit ini tidak berjalan dengan baik. Karena di sini saya sudah sangat banyak membantu dalam hal penyediaan unit perumahan TKBM terdahulu. Yang saya menyiapkan lahan itu Pak, sedikit saya sampaikan 10 hektar lebih. Jadi saya di sini juga terpanggil untuk menyiapkan
unit rumah kepada koperasi atau anggota koperasi TKBM yang belum mempunyai rumah. Jadi saya berharap dengan adanya program perumahan untuk percepatan dengan melibatkan pihak ketiga dalam hal ini bank, atau ini bank BNI ataupun nanti bank BPN, ini nanti siapa saja bisa terlibat. Jadi saya mohon kepada semua instansi terkait mohon dukungannya Pak, terutama stakeholder yang tadi disampaikan tentang terkait dengan pembayaran. Tetapi setidaknya Pak, saya sedikit menyampaikan tidak perlu rame-rame Pak ya. Kita pakai aturan, mungkin perwakilan yang mewakili untuk mendatangi dari stakeholder ataupun bersama sepakat di kantor kami, kemudian juga ke kantor koperasi TKBM ya. Insyaallah dalam bulan nanti ini ada 36 unit yang akan diserahkan langsung kepada koperasi TKBM melalui program kerjasama dengan Bank BNI Pak. Jadi dalam hal ini saya juga berharap kepada yang belum mendapatkan mohon bersabar. Insya Allah tahun 2021 akhir ini kita akan berkontrak 200 unit dulu Pak. Setelah di 2022 kita akan berkontrak 500 unit. Semoga apa yang kita harapkan dan kita cita-citakan akan berhasil, lancar, dan semua bisa mendapatkan rumah dengan layak. Mungkin tidak banyak yang dapat saya sampaikan, yang jelas mohon dukungannya terutama kepada koperasi TKBM, ketua koperasi TKBM yang baru Pak ya, karena tanpa ada dukungan ini tidak akan berjalan dengan baik, sehingga percepatan perumahan pun akan terkendala. Jadi saya berharap kepada semua anggota koperasi TKBM, satukan dan rapatkan sehingga kita bisa melaksanakan program perumahan TKBM Pelabuhan Panjang dengan lancar. Mungkin itu saja sementara yang dapat saya sampaikan karena sudah terlalu sore. Saya mohon maaf dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah memberikan satu. Semua yang TKBM ini harus ada agar semangat. Masih ingat? TKBM, TKBM, TKBM. Alhamdulillah. Dengan artian TKBM hidup, memang TKBM selama ini hidup berkepanjangan, yang banting tulang di Pelabuhan Panjang untuk membela hak jihad fisabilillah untuk keluarga kita. Amin. Ketika TKBM maju terus, di sini TKBM tetap melangkah demi berjuang untuk membantu suatu negara kita. Maka yang ketiga, pantang mundur. Ketika TKBM punya kebenaran, tidak ada pantang mundur. Selagi itu kebenaran dan tidak menyalahi aturan, pantang mundur. TKBM, 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 pantang mundur. Kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kami Allah, kita dapat bertatap muka bersilaturahim dengan rangka pada hari ini kita mengundang seluruh pembina kita untuk membagikan pakaian kerja kepada bapak-bapak semua, sekaligus dengan pengamanan yaitu rompi, helm. Jadi helm insya Allah kita juga akan bagikan, dan juga nanti di sini Pak Haji Tamsil akan memberi penjelasan yang sejelas-jelasnya, yang insya Allah program perumahan kita dengan atas perjuangan kita semua, perjuangan perumahan ini, percepatan ini tidak akan lagi akan terwujud
Kemarin baru saja kita kedatangan tamu dari Bang Bedi yang sudah membicarakan begitu jauh, maka saya jawab karena itu uangnya adalah uang Anda. Jadi ini berbeda karena koperasi kita ini kalau kata Pak Tasir ini datangnya dari atas yang sudah diatur oleh kementerian, yang tercantum di SKP 2 Dirjen dan di KM 35. Bukan koperasi yang datang dari bawah, yang iuran setengah pae yang menang-menang, itu artinya. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Koperasi TKBM Pelabuhan Panjang Bapak Agus Sujatma Surnada SH. Yang saya hormati Ketua KSOP Pelabuhan Panjang kelas 1 yang diwakili oleh Bapak Atas Silin. Yang saya hormati Kepala Dinas UKM Kota Bandar Lampung. Yang saya hormati Ketua SPTI Pelabuhan Panjang Bapak Ghazali. Yang saya hormati Ketua APBMI yang mewakili Bapak Haji Umar. Yang saya hormati Bapak Tansil yang Direktur PT Duta Hidup Lestari. Yang saya hormati tim kuasa hukum PBM Pelabuhan Panjang dan yang saya hormati Ketua Regu PUK atau supervisi yang hadir di sini semua. Berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada hari ini tanggal 24 Juni 2021 sehingga kita dapat memberikan seragam berupa baju, helm sekaligus pembagian perumahan yang dibagikan langsung kepada anggota dari PBM masing-masing. Hal ini merupakan suatu kewajiban bagi pengurus pengawas untuk mensejahterakan TKBM Pelabuhan Panjang. Kami berharap kepada seluruh anggota TKBM Pelabuhan Panjang yang sudah mendapatkan ataupun yang belum mendapatkan, kita harus merawat dan menjaga rumah itu sebaik mungkin, karena belum tentu di pelabuhan-pelabuhan yang lain itu mensejahterakan buruh, belum tentu ada kayak di Koperasi Pelabuhan Panjang. Bagi anggota yang belum mendapatkan perumahan, jangan berkecil hati, karena pengurus pengawas Koperasi TKBM Pelabuhan Panjang bersinergi sama ketua koperasi dan berkoordinasi sama PT DHL yaitu Bapak Tansil. Begitupun anjuran kami kepada anggota TKBM harus menjalankan dan menjalani di lapangan itu harus memakai APD dan perlengkapan, karena itu merupakan kesejahteraan, keselamatan kita semua. Dan kita ayo dukung Ketua Koperasi TKBM Pelabuhan Panjang Bapak Agus Sujatma dan Bapak Tansil sebagai PT dari Duta Lestari Hidup untuk menggandeng pihak ketiga yaitu bank, karena supaya kita mencapai target yang kita tentukan. Mungkin hanya ini yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Helm yang akan dilakukan penyerahan oleh Ketua Koperasi TKBM Pelabuhan Panjang Bapak Agus Sujatma Surnada Sarjana Hukum kepada anggota TKBM Pelabuhan Panjang atas nama Bapak Arifin dari
PBM PT CKM dengan nomor KTA 1078. Kami persilakan maju ke depan, Pak. Kepada kawan-kawan media, kami persilakan untuk mengambil gambar atau dokumentasinya. Kita saksikan bersama-sama untuk mengawali penyerahan perumahan unit rumah TKBM dari Ketua Pengurus Koperasi TKBM Pelabuhan Panjang kepada anggota TKBM Pelabuhan Panjang. Terima kasih. Saya sampaikan hak Anda yang mendapatkan perumahan yang terletak di Pelabuhan Mataram, Kampung Talangguru, dan ini hak Anda, tolong jaga dengan baik. Terima kasih. Ini juga saya berikan satu pakaian untuk pelindung helm agar digunakan untuk demi kelancaran kita semua dan untuk kegiatan. Terima kasih. Yuk, lihat sini. Sebentar Pak, kita dokumentasi. Oke, stop aja. Satu, dua. Oke, paham. Oke, satu, dua. Oke. Isi dan dirawat sepanjang, mudah-mudahan untuk berkunjung bisa terpakai. Dan baju APD ini tolong dipakai kalau kita kerja, dan nanti kalau kami ini kita tidak boleh masuk. Oke, lihat sini Kak. Satu, dua. 1075. Oke, lihat sini. Abah Haji lihat sini Pak. Satu, dua. Lestari untuk dapat menyerahkan unit perumahan bagi anggota TKBM berikut seragam dan helm kerja kepada anggota TKBM atas nama Mahdodi. Wah, beneran terhebat nih. PBM PT DKI dengan nomor KTA 0331. Kami persilakan, Pak. Lihat sini. Satu, dua. Mewakili rekan-rekan saudara-saudara kita telah dilakukan proses serah terima unit rumah bagi anggota TKBM sekaligus seragam kerja dan helm. Dan Badan Pengawas PRJ dan juga dengan jajaran pengurus yang lain, kewajiban daripada koperasi yang manajemen keuangan dari anggota TKBM ini sudah kita jalankan. Kita jalankan tahap demi tahap, dan memang ini sudah kewajiban, itu adalah hak mereka. Yang ke depan, kami ini sudah ada suatu rencana yang 90% bekerja sama dengan Pak Haji Tamzil selaku pengembang perumahan TKBM yang mungkin 90% akan merujuk kepada Bank BNI untuk kami tripartit mengadakan MOU. Dengan sisa 6 bulan ini kami dijanjikan akan diberikan 200 unit. Setelah habis tahun 2021 kemungkinan di angka 500 unit kami akan insya Allah semua akan mendapatkan rumah. Dan waktu dirat juga kami sudah sepakat pada pengurus pada anggota bahkan orang yang dipensiunkan pun akan kita berikan satu rumah karena mereka punya hak, karena diberhentikan sepihak tanpa mendapatkan apapun. Kami sepakat dengan Pak Rija dengan jajaran anggota yang mencepakati hal tersebut akan kita berikan rumah yang sudah pasti tentu tidak jauh dengan rekanan kita Pak Tamzil yang akan kita percayakan dalam hal ini. Nah, kalau yang 36 itu progresnya kapan? 36 ini kan sudah jadi, tinggal kita tripartit tadi. 36 ya? 36.
Setelah kita MOU, tinjau lokasi, lantas langsung kita bagikan lagi kepada orang yang membutuhkan. Itu. Pak Erija, tambahan yang belum disampaikan dari koperasi sendiri, dari pengawasan dari Badan Pengawas mohon dipercepat dengan orang pihak ketiga yaitu Bank BNI atau Bank PTN supaya keinginan buruh ini cepat terselesaikan. BNI ya. BNI. BNI. Pak Direktur sendiri Pak, ini kan ada penambahan 36. Nah, progres lagi ada lagi Pak? Ya, rencana setelah 36 unit ini, jika sudah akad dengan pihak koperasi TKBM bersama Bank BNI dalam hal ini kita tripartit, kami akan laksanakan 50 unit lagi ke depannya. Jadi saya berharap semoga para pihak juga mensupport ini, karena tanpa adanya dukungan dari pihak instansi terkait, terutama anggota koperasi TKBM, maka kita akan terlaksana. Jadi penegasan lagi di Agustus ada penambahan 50 lagi Pak ya? Insya Allah, jika memang ini sudah ada kesepakatan dengan pihak ketiga dalam hal ini Bank BNI, nah itu akan kita progreskan pembangunan per bulan itu 50 unit Pak, 40 sampai 50 unit. Jadi di tahun terakhir ini, di sisa 6 bulan ini, kami akan selesaikan 200 unit tadi itu. Setelah ada PKS ya, perjanjian kerjasama antara pihak BNI dengan pihak TKBM dan saya sebagai selaku pengembang. Jadi, Kalau target kita sendiri dengan penyelesaian perumahan itu tadi berapa tahun sih Pak? kalau untuk penyelesaian, saya tergantung dari pihak BNI menyiapkan kotanya Pak. Oh. Saya kalau 100 unit. Tapi kalau lahan kita bulan, cukup? Lahan insya Allah cukup. 100 unit pun 200 unit pun siap. Selagi memang itu pihak Bank BNI menyiapkan kotanya untuk pihak kami sebagai pengembang Pak. Sambil menunggu progres, karena kan ini ada pengumpulan data-data dari pihak anggota koperasi TKBM untuk dicek by checkingnya. By checkingnya ya. Layak, maka akan kami selesaikan secepatnya. Tapi kan ada Yang akan anaknya menerima ya itu Pak ya. ataupun dalam hal ini anaknya gitu ya. Jadi saya berharap juga kepada insan media bisa juga mensupport ini Pak ya, agar bisa terlaksananya program pembangunan unit perumahan 1000 unit ini yang dilakukan oleh pihak koperasi TKBM dalam hal ini Bapak Agus Sujatma juga sebagai badan pengawas Bapak Erija untuk bisa memberikan yang terbaik kepada para buruh. Artinya kita dari pengembang sendiri tidak ada kekhawatiran ya Pak ya akan tunggakan nantinya ke depannya gitu, walaupun Insya Allah, karena dengan uang sisipan, uang sisihan dari upah anggota koperasi ini kan ada khusus dianggarkan untuk perumahan koperasi. Yang jelas antara stakeholder dalam hal ini PPM juga pihak koperasi TKBM saling bersinergi Pak, sehingga pelaksanaan perumahan ini bisa berjalan dengan baik. ada tambahan lagi? Pokoknya ini jawab Pak sekali-sekali, ajak teman-teman media. Oh siap. Iya. Dari KM 95 2007 dan SK 2 Dirjen Satu Deputi bahwa apa yang sudah dilakukan oleh pengurus beserta jajarannya mulai dilaksanakan dengan benar. Dan memang ini kami juga minta kepada BP, kepada SPTI, kami sendiri selaku pembina akan terus mengawal ini, bagaimana bisa terus terrealisasi dengan benar. Kemudian beberapa hari ke depan juga kita akan melakukan hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana memajukan TKBM. Kami berharap dari pembina bahwa tenaga kerja bongkar muat pelabuhan panjang bisa profesional, bisa sejahtera. Kemudian hidupnya juga terjamin dengan asuransi memang yang menjadi hak mereka gitu kan. Harapan kami dengan dibangunnya satu sinergi dengan seluruh stakeholder yang ada di Pelabuhan Panjang maupun dengan di luarnya akan terus kita bangun. Harap dan teman-teman dari media untuk bisa mendukung ini supaya bisa berjalan. Saya kira itu Pak. Pak, tadi kan disinggung soal target Pak dari pertanggal 1 Juni. Kira-kira dari KOSKP sendiri ada penegasan nggak sih semacam surat ataupun apa gitu Pak? Ini pekerjaan rutin sebenarnya. Jadi
Kalau karena saya di operasional terkait dengan pembayaran upah, di dalam pertemuan kemarin sudah kita bahas bahwa saya ada di leading operasionalnya. Ketika teman-teman dari PBM itu menyampaikan upahnya di awal sudah kita lakukan untuk mulai kegiatannya, kemudian yang di tahap kedua juga kami juga diberikan tembusan bahwa itu memang sudah dibayar. Kemudian di saat terakhir pembayaran ya di sesi ketiganya itu sisanya ya kami dikasih tahu bahwa itu memang sudah besar. Memang ada kenaikan nanti di itu. Kalau kenaikan memang kan sudah disepakati ya, sudah disepakati di tahun 2020 ya. Ikutin aturan. Hanya mungkin cara atau teknis pembayaran yang belum dilakukan. Penegasan aja Pak. Kalau umpamanya ada PBM yang tidak mematuhi kesepakatan mereka sendiri, nah ada nggak sanksi dari KSOP sendiri? Yang jelas kalau proses ketika itu tidak kita terima pelayanan dari TKB juga kita akan tidak jalan gitu loh kan, macet ini. Nah ini akan kita tanya kenapa kan itu. Ya, harus ada selesai kita persoalan itu harus selesai. Kalau enggak ya roda perputaran kegiatan menghormat akan terhambat. Kita dukung artinya yang tidak dilayani dari TKBM itu. Ya? Kan dari TKBM sendiri tidak akan melayani PBM yang memang tidak memenuhi kesepakatan. Kemarin kan disepakati bahwa pembayaran itu 5 hari setelah bekerja atau selesai bekerja harus segera diselesaikan pembayaran. Nah, ketika itu tidak dilaksanakan dan tanpa ada penjelasan yang masuk akal kemudian tidak dikuatkan oleh pihak koperasi, kita tidak akan teruskan itu dia punya kegiatan gitu loh. Nah kita akan coba telisik kenapa tidak diubah. Saya kira itu. Jadi untuk sanksinya ya mungkin berupa teguran lah kali, atau kita panggil mediasi supaya segera selesai. Oh gitu. Kan itu aja. Karena kita juga nggak ingin Pelabuhan Panjang tidak bergerak karena persoalan seperti itu. Terima kasih ya Pak. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a Benz.